dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan dari bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir, karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh majelis hakim tadi, jelas-jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Persoalannya memang adalah bagaimana mengukur dan menilai pelanggaran etik itu dalam proses yang namanya sengketa pilpres ini. Aturan-aturan pelaksananya belum diatur. Oleh karenanya, Mahkamah merekomendasikan untuk membuat aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, saya kira yang terbukti juga dikemukakan oleh Prof. Eni, ini yang menjadi argumentasi yang dikemukakan oleh para menteri yang hadir. Ternyata fakta-fakta persidangan, apa yang dikemukakan bansos yang diberikan oleh Presiden kepada daerah-daerah yang dikunjungkan, yang mensandarkan pada DOP, dana operasi Presiden, tidak diatur sebagaimana aturan yang dibuat. Itu jelas tegas, artinya di sini terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan yang namanya dana operasi Presiden tersebut. Yang ketiga, di samping itu saya kira yang tidak kalah pentingnya, juga meminta sesungguhnya kepada lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini Dewan juga, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti, sah, dan meyakinkan. Terima kasih. Ya, sedikit saja dari saya. Pertama, terima kasih media yang dengan sabar masih menunggu sampai sore hari ini. Ya, kita mulai sidang dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita ada 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3, yang 5 biasa. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Ya, sekali lagi saya apresiasi kepada tim hukum nasional, ada Pak Ari, ada Pak Refli, Pak BW, Pak Yani, dan yang lain-lain. Saya terus terang bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya, karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi. Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir. Kita terus berjuang untuk demi menegakkan keadilan. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Oh ya, ada. Saya kira dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen, kita tunggu saja, dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan dari bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir, karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Putusan pengadilan ada yang menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan lain sebagainya. Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam, karena waktu sangat terbatas di Mahkamah Konstitusi, itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat. Lagi cukup ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik. Cuman kita sudah menyiapkan bahan yang lengkap, ya. Semua majelis hakim tadi mengakui bahwa peristiwa itu ada, tapi mereka kurang berani saja menyatakan bahwa itu salah, gitu loh. Andai Pak Ketuanya konsisten tadi seperti kata Bang, kita menang. Tapi artinya bahan-bahan itu sudah lengkap dan 3 hakim mengakui bahan-bahan itu. Makasih kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ini menurut penerawangan gue di tahun naga nih ya, presiden terpilih ini akan konflik berat dengan presiden incumbent atau presiden yang akan digantikannya. Konflik berat itu terjadi itu sangat hebat nantinya. Malah nanti akan terjadi geser-menggeser yang luar biasa. Tuh ya, itu penerawangan yang pertama. Penerawangan yang kedua ini ya, sengketa pilpres itu tidak berhenti begitu saja. Ya, ini akan menjadi bola salju yang sangat besar. Nah, hak angket itu penerawangan gue ini
semua menyambut baik. Memang saat ini masyarakat masih kesel ya dengan adanya hak angket misalnya, dengan ada apa segala macam. Ya bilang udahlah, diam dulu lah, ini udah selesai pemilu gitu ya. Itu karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang terjadi. Tapi nanti ketika ini bergulir, maka menurut penerawangan gue ini akan banyak yang sadar. Ya, dirty vote itu ya akan dicari tuh, akan menjadi referensi utama dalam hak angket. Ya, akan ada penyelidikan yang sangat besar terhadap presiden yang ada sekarang. Dan kemudian ya, ini akan terjadi reformasi jilid ketiga barangkali ya. Karena jilid kedua itu kan gagal, jilid ketiga. Jilid ketiga itu akan terjadi kolaborasi yang sangat aneh di antara yang memerintah, tapi kemudian oposisinya itu menjadi sangat kuat ya. Dan kecurangan yang dikatakan ada indikasi kecurangan itu akan terbongkar di akhir tahun ini. Ini penerawangan gue, kebetulan gue itu lahir di tahun naga dan sekarang ini tahunnya gue. Gue mendapat transit ini tiba-tiba aja sih, ya. Tapi tentunya berdasarkan data, ya berdasarkan data-data yang ada gitu kan. Kemudian gue olah, maka gue sebut menjadi penerawangan. Pak Hasim dan Pak MK memang sudah keterlaluan. Tidak takut siksa Tuhan, tapi takut bapaknya Gibran. Itu semua demi jabatan. Yap, apa yang menjadi putusan MK, saya kira memang kita sebagai rakyat Indonesia betul-betul dibuat kecewa. Saya kira Ketua Mahkamah Konstitusi memang sudah dipengaruhi oleh Pak Jokowi, sudah menjadi budaknya Pak Jokowi, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi dengan adanya video yang ada di video pertama tadi, saya kira ini membangkitkan semangat. Saya kira ini membangkitkan semangat para rakyat Indonesia, terutamanya yang menanti keadilan di negeri ini, di mana ada tim dari 01 pada saat diwawancarai bahkan mengatakan apa yang menjadi putusan MK ini adalah sebuah nilai positif agar bisa menggulirkan hak angket melalui DPR. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh tim dari 01 ini betul-betul bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Saya kira kalian yang kecewa jangan berputus asa dulu dengan apa yang diputuskan oleh MK, karena itu bukan akhir dari segalanya. Dan bahkan dari tim Pak Anies saja, tim dari 01 ini lebih semangat karena apa yang menjadi putusan MK ini lebih mempercepat bergulirnya hak angket melalui DPRD. Dan kita menyaksikan aksi-aksi dari DPR RI yang saya kira menjadi perwakilan rakyat, dan disitulah kita bisa menilai apakah mereka betul-betul adalah perwakilan rakyat atau perwakilan dari Jokowi. Saya kira ini lebih menarik lagi prosesnya dibanding apa yang bergulir di MK kemarin-kemarin. Dan menarik untuk kita tunggu, sahabat-sahabat, kita pantau terus perkembangan-perkembangan yang akan terjadi terkait dengan hak angket ini. Saya kira inilah yang sebenarnya menjadi puncak dari pemilihan di 2024 ini. Saya kira inilah keputusan yang harus kita tunggu, bukan keputusan-keputusan yang ada di MK kemarin, tetapi yang ada di DPR RI, bagaimana agar hak angket betul-betul terselesaikan dengan baik dan tentu dengan keputusan-keputusan yang netral. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.